Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febriadi dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila dan Etika dalam Politik. Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, faskisme, demokrasi. Etika politik berbeda dengan moral politik. Moral politik adalah kumpulan norma-norma yang mengatur perilaku politik secara konkret dan praktis. Moral politik bersifat empiris dan kontekstual, sedangkan etika politik bersifat normatif dan universal. Etika politik memberikan dasar-dasar bagi moral politik untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sumber etika politik. Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala penjabaran norma hukum, norma moral, dan norma kenegaraan. Norma kenegaraan yang dimaksud salah satunya adalah etika politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu yang pertama, asas legalitas atau legalitas hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokrasi. Yang kedua, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral yang berlaku. Pancasila sebagai sumber etika politik memiliki makna bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang berkaitan dengan publik dan pembagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral, legitimasi hukum, dan legitimasi demokrasi. Legitimasi moral religius sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Legitimasi hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Legitimasi demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai sistem etika politik. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi penyelenggara negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kekuasaan, kebijakan, dan kewenangan. Yang kedua, memberikan arah bagi pembangunan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, memberikan landasan bagi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, memberikan motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik yang demokratis, beradab, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan etika politik. Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan etika politik. Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan moral yang dapat memberikan legitimasi hukum, demokratis, dan moral dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga dapat mengatasi berbagai masalah yang mengancam kehidupan bernegara, seperti dekadensi moral, korupsi, kurangnya kontribusi, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika dalam membentuk karakter bangsa yang beradab, berintegritas, dan berkeadilan. Etika politik merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam perilaku atau perbuatan-perbuatan politik. Etika politik memberikan kriteria baik dan buruk bagi tindakan politik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun masyarakat. Etika politik juga memberikan sanksi moral bagi pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik.
Dengan demikian, hubungan Pancasila dengan etika politik adalah hubungan antara sumber nilai dengan penjabaran nilai. Pancasila sebagai sumber nilai memberikan dasar-dasar bagi etika politik untuk menilai dan mengatur perilaku politik. Etika politik sebagai penjabaran nilai memberikan implementasi dan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dilihat dari rumus rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila, maka masalah etika dalam hal ini, etika politik Pancasila paling dekat dengan sila kedua. Maka dari itu rumus rangkaian kesatuannya dengan keempat sila yang lain adalah sebagai berikut. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau pembuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Seperti yang kita ketahui, masalah etika adalah masalah nilai, sedangkan postulat tentang nilai ilmu filsafat Pancasila adalah hakikat manusia Pancasila. Maka dari itu, rumus dari rangkaian kesatuan sila-sila dalam Pancasila yang berkenaan dengan etika politik Pancasila dimulai dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menjabarkan rumus kunci tersebut ke dalam deskripsi yang cukup jelas mengenai etika politik Pancasila harus disesuaikan dengan keperluannya, yakni setiap sila Pancasila harus dijabarkan ke dalam pengertian-pengertiannya dari yang umum ke yang semakin khusus konkret, dan bersamaan dengan itu tidak boleh dilupakan bahwa setiap pengertian jabaran sila-sila Pancasila secara otomatis dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Contoh kasusnya adalah bagaimana kampanye sesuai dengan etika Pancasila, maka jawabannya ada bermacam-macam. Tapi pada prinsipnya, yang pertama, berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, jangan mengganggu keamanan orang lain, jangan merugikan orang lain, hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik, jangan sampai bentrok dengan massa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ketiga. Yang kedua, peraturan berkampanye harus ditaati, karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila keempat. Yang ketiga, pemilu dan khususnya berkampanye itu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup kita bersama. Usahakan jangan sampai menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Langkah ini didasarkan pada sila kelima. Keempat, ketahuilah bahwa semua perbuatan tidak baik yang berdalilkan pemilu atau berkampanye selalu tidak lepas dari pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langkah ini didasarkan pada sila ke-1. Inti masalah politik tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan, tetapi politik adalah masalah seperangkat keyakinan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang sedang berusaha
dan berjuang untuk menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Baiklah, selanjutnya yaitu makna nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatuan dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun makna Pancasila berletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan. Letak dan susunannya untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Atas keyakinan demikian, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa terkecuali, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, kerasa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak sebagai bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang berbeda, yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencangkup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, lihat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kata rakyat yang menjadi dasar kerakyatan yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya lihat dalam pokok pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dinyatakan di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dan perjuangan dan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan di atas, yang mana dalam politik harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai etika politik, yaitu fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan. Member landasan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijelaskan secara objektif. Selanjutnya yaitu cara beretika Pancasila. Sudah jelas bahwa untuk beretika politik Pancasila, pemahaman istilah politik harus dari seginya yang ilmiah, bukan dari seginya yang non-ilmiah. Jadi, politik di sini harus diartikan dalam konteks filsafat. Politik Pancasila yaitu seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya. Dalam hal ini, manusia Pancasila yang sedang berusaha dan perjuangan menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Dalam rangka upaya untuk beretika politik Pancasila, dua hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana ilmiah. Yang kedua yaitu pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus. Karena pemahaman istilah politik untuk beretika Pancasila harus dari seginya yang ilmiah, bukan yang non-ilmiah. Maka untuk dapat memiliki kemampuan beretika politik Pancasila, orang dituntut memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah. Sikap ilmiah meliputi yang pertama, mengosongkan diri sendiri, yakni membebaskan diri dari segala prasangka, baik ataupun buruk. Yang kedua, mengobjektifikan diri sendiri adalah bersikap seperti apa adanya, mengatakan sesuatu yang baik bukan karena cinta atau simpatinya, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci atau tidak senangnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.